Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Baiklah, di sini materi kita yaitu unsur-unsur desain. Nah, apa saja unsur-unsur desain? Nah, pertemuan kemarin itu sudah ada kita bahas mengenai beberapa unsur desain, tapi belum semua ya. Oke, di sini ada beberapa unsur desain, yaitu yang pertama garis, yang kedua bidang, tiga ada bentuk, yang keempat ada tekstur, gelap terang, yang keenam ukuran, warna. Ya baiklah, tadi sudah ada unsur desain. Yang pertama itu garis, yang kedua bidang, yang ketiga bentuk, yang keempat tekstur, yang kelima nilai gelap terang, yang keenam itu ukuran, yang ketujuh adalah warna. Selanjutnya kita masuki unsur-unsur desain. Yang pertama yaitu garis. Apa itu garis? Nah, di sini sudah ada dijelaskan. Unsur desain garis itu yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Berarti jika kita gambarkan titik dihubungkan, nah ini akan menyatu membentuk garis. Itulah yang disebut dengan garis. Nah, kalau garis itu ada garis vertikal, garis lurus, horizontal, dan diagonal. Oke, selanjutnya di sini sudah ada gambarnya. Vertikal itu yang bagaimana? Vertikal adalah garis yang lurusnya ke atas atau ke bawah atau mendatar. Nah, di sini sudah jelas ya. Vertikal itu adalah garis lurus yang arahnya ke bawah. Kalau kita lihat pada motif di sana, berarti dia garis-garis lurus ke bawah. Itu yang disebut garis vertikal. Sedangkan horizontal, dia kebalikannya. Kalau tadi lurusnya ke bawah ataupun ke atas, berarti ini ke samping ataupun mendatar. Itu yang dikatakan dengan horizontal. Diagonal. Bagaimana diagonal? Ini sudah sering kalian pelajari pada mata pelajaran matematika. Berhubungan ya. Di busana pun juga seperti itu. Garis diagonal itu berarti garis yang arahnya kemana? Miring. Itu dia. Seperti membentuk sudut lancip. Itulah dia garis diagonal. Oke, selanjutnya garis lengkung. Ini macam-macam garis lengkung. Ini biasanya berhubungan dengan bagaimana cara kita menggambar proporsi. Untuk apa Bu garis lengkung ini kita gunakan? Untuk apa garis lengkung ini kita pelajari? Nah, itu biasanya untuk proporsi. Proporsi yang bagaimana? Misalnya pada saat kalian membentuk siku lengan, membentuk dagu, membentuk bagian kaki, itu kan ada garis lengkung. Itu dia. Nah, selanjutnya garis zigzag. Garis zigzag ini biasanya kita terapkan pada motif seperti itu. Ini penggabungan garis lurus dengan garis lengkung. Selanjutnya penggabungan garis lengkung dengan garis lengkung. Berarti dia seperti gunung, mendaki gunung. Ada lembah, ada bukit, seperti itu ya. Oke, unsur yang selanjutnya, unsur-unsur desain yang kedua yaitu bidang. Bidang ini apa sih? Apa bedanya garis dengan bidang? Kalau tadi garis, dia gabungan dari beberapa titik. Bidang itu rangkaian dari garis. Setelah kita buat garis, ini garis yang pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, setelah dia menjadi bidang. Bidang ini berhubungan dengan bentuk. Tidak ada bentuk jika tidak ada bidang, seperti itu. Yuk, kenapa kita pelajari bidang? Nah, bidang ini merupakan awal dari sebuah proporsi. Proporsi yang akan kita terapkan yaitu yang pertama proporsi sketsa yang kita buat itu yang biasa. Yang kedua itu yang 3 dimensi. Nah, ini 3 dimensi berhubungan dengan bentuk. Kalau yang sketsa biasa itu berhubungan dengan bidang. Jadi seperti itu. Ini dia bentuk. Nah, di sini bentuk ini macam-macam ya. Ini bentuk dasar sekali. Ada bentuk dasar bulat ataupun bola, kubus, silinder. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya unsur desain yang keempat adalah tekstur. Tekstur ini pernah dengar kalian apa itu tekstur?
Nah, biasanya kalau tekstur ini berhubungan dengan meraba, melihat, dirasa juga Bu, boleh dirasa. Tapi ini jarang sekali kita lakukan karena apa? Kalau dirasa itu berhubungan dengan pewarnaan tekstil, rasanya itu tidak boleh kita terlalu sering seperti itu. Jadi bagaimana? Tekstur ini hanya biasanya dilihat, diraba, apakah dia kasar, apakah dia lembut. Kalau dilihat bagaimana? Apakah dia berkilau, mengkilat. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk unsur-unsur desain, tekstur itu merupakan permukaan ataupun corak. Nah, di sini sudah ada contohnya, misalnya yang sangat sekali sering kita tahu di lingkungan kita itu batu misalnya, ataupun permukaan apapun itu, baik dinding, permukaan lantai, ada lantai yang licin, ada lantai yang kasar, ada batu itu begitu juga yang bertekstur tidak rata, seperti itu. Oke, selanjutnya unsur yang kelima yaitu nilai gelap terang. Ini berhubungan dengan proses pewarnaan. Bagaimana seperti itu? Misalnya sudah jelas di sini gambarnya. Ada nilai gelap terang, dikatakan gelap terang yaitu terdapat proses pencahayaan. Artinya apa? Dalam proses pewarnaan terjadi ada yang warnanya itu lebih muda, ada yang tua, dan sampai seterusnya, ada tingkatan warna. Itu dia. Kalau dalam istilah busana namanya gradasi, mulai dari tingkatan warna termuda sampai tingkatan warna tertua, seperti itu. Oke, selanjutnya ukuran. Ibu kok contohnya ikan? Ya tidak apa-apa, ini supaya jelas karena ya di sini sudah jelas ya, mulai dari ukuran yang terkecil sampai terbesar. Ini berhubungan dengan proporsi. Proporsi itu perbandingan yang akan kalian buat dalam sketsa. Kenapa harus ada ukuran, Bu? Harus tahu bagaimana tinggi kepala, bagaimana lebar bahu, berapa tinggi kaki, dan seterusnya, supaya proporsimu itu terlihat sempurna. Ada nanti kalau kita tidak menggunakan ukuran, proporsi itu menjadi misalnya kepalanya terlalu lebar ataupun bahunya terlalu panjang. Ada juga yang kakinya kependean, tidak kelihatan, jadi sketsamu terlihat pendek. Itu dia, berarti dia tidak sesuai dengan proporsi, tidak sempurna sketsamu, seperti itu. Oke, unsur desain yang terakhir adalah warna. Nah, jika semua sudah, berarti yang terakhir itu adalah warna. Warna ini bagaimana? Warna ini warna dasar. Warna dasar dalam busana itu ada 3, kuning, merah, dan biru. Ini disebut dengan warna primer. Nanti akan kita pelajari apa itu warna sekunder, apa itu warna tersier, monokromatik, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai unsur-unsur desain. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dan jika masih ada yang belum memahami, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Terima kasih, semoga sama-sama kita belajar dan semoga kalian tetap sehat selalu. Selamat pagi.